Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba والجار ذي القربى والجار جنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk kembali bersilaturahmi dalam keadaan sehat di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan hak dan kewajiban bertetangga. Nah seperti apa penjelasan lebih lanjutnya, kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita di pagi yang berbahagia ini adalah tentang hak dan kewajiban bertetangga. Bahwa kita hidup ini pasti punya atau berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang di sekitar kita. Tetangga ini adalah orang-orang yang tinggal dekat dengan kita. Tetangga kita nggak bisa milih. Kalau teman kita bisa milih. Kita mau bergaul dengan siapa, nongkrong dengan siapa, bisa kita pilih. Tapi kalau tetangga, apakah ibu bisa milih? Ini orang-orang yang baik nih dekat-dekat saya, yang nggak baik pergi, nggak bisa. Tetangga adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah tinggal dekat dengan kita, yang terkadang tetangga itu berbeda dengan kita. Kadang budayanya berbeda, agamanya berbeda, adat kebiasaan sehari-hari juga berbeda. Lah Islam sangat memperdulikan tentang hubungan baik antar tetangga. Sampai-sampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau sampaikan, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril itu, kata Rasulullah, selalu berwasiat kepadaku untuk tentang tetangga. Seakan-akan saya mengira bahwa tetangga itu adalah orang yang dapat warisan dengan kita. Saking harus baik dengan tetangga. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga sampaikan, ukuran iman seseorang itu
salah satu ukurannya bagaimana sikapnya dengan tetangga. Hadisnya begitu cukup populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Atau dalam redaksi lain wala yu'zi jarahu. Orang yang beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim maka muliakan, hormati jarahu tetangganya. Atau dalam redaksi lain wala yu'zi jarahu, jangan kau sakiti tetangga. Nyakiti ya bisa lewat omongan, bisa lewat perilaku sehari-hari. Misalnya ibu masak yang baunya sampai satu komplek ngerebus jengkol, goreng ikan asin. Yang goreng di blok A itu blok Z kecium. Lah yo blok A sampai Z kan jauh ya. Kecium. Udah masaknya di teras lagi ya. Lah kebetulan mungkin ada tetangga itu yang nyidam banget udah berhari-hari pengen makan jengkol sama ikan asin. Lah kita siksa dengan bau masakan dari rumah. Kebetulan mungkin dia mau beli, kepengen ada duit, cuman mikir ini buat bayaran anak sekolah. Ini mikir buat bayar beli token listrik biar enggak bunyi ngik, ngik, ngik. Akhirnya dia ditahan-tahan, ya Allah tetangga lagi goreng ikan asin. Udah enaknya lah kita siksa, cuman kita anterin baunya doang. Apalagi yang lebih menyakitkan kadang dibikin status, dikirim di grup. Alhamdulillah rezeki pagi ini, apalagi yang nikmat mana lagi yang dustakan. Fotonya ikan asin sama jengkol. Tetangga yang lihat, ya Allah tadi pagi disiksa dengan baunya, sekarang disiksa dengan gambarnya. Ini biasanya yang ketawa kenceng pelaku. Yang diem pengalaman kok saya banget ya. Ini kan hak dan kewajiban hidup bertetangga. Maka dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu berpesan pada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah Rasulullah ngomongnya begini kalau bahasa hadisnya, ya Aba Dzar, idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Abu Dzar, kalau kamu masak, idza tabahta maraqatan, kalau masak yang berkuah, ya tentunya bukan hanya yang berkuah ini mah, pokoknya masak apa aja dah. Fa'aksir, kalau memang mampu perbanyak. Ya kalau dagingnya nggak bisa banyakin, kuahnya banyakin. Lah iya nanti kan dibagiin semangkok-semangkok, ya walaupun semangkok isinya cuma sepotong dua potong kan yang penting ada isinya, ya kan? Wa ta'ahad jironaka, kemudian bagi ke tetanggamu. Itu Rasulullah yang nyuruh loh ya. Rasulullah yang nyuruh. Apalagi kalau kita masak banyak satu jenis, pengen berubah jadi macam-macam warnanya, taruh di mangkok, sebarin ke tetangga, insya Allah itu mangkok akan balik dengan isi yang berbeda-beda. Kebangetan. Nganterinya jangan pakai mangkok styrofoam, nggak bakalan balik. Pakai mangkok yang beling, yang bagus, mosok balik kosong. Nah, iya. Rasulullah yang nyuruh untuk menghormati tetangga, jangan sampai tersiksa dengan bau masakan kita itu, anterin. Nah ya kalau pengen balik, ini berarti ada udang di balik. Kalau niatnya ikhlas ya wis anterin pakai mangkok styrofoam. Tapi kalau pengen agak sedikit nggak ikhlas, ada arepan balikan, pakai mangkok yang bagus. Walaupun nggak balik hari itu sih, bulan depan, tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrol kita akan dibuka terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap yang baik kepada tetangga yang berbeda agama, suku dan budaya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita bila mengetahui tetangga yang suka bertengkar? Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana sikap kita kepada tetangga yang berbeda agama, suku dan juga budaya? Dan pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita bila mengetahui tetangga kita ini bertengkar? Silahkan dijawab Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Bagaimana cara yang terbaik bergaul dengan tetangga, yang tetangga itu notabene berbeda dengan kita. Agamanya beda, sukunya beda, budaya keseharian mungkin bahasanya juga beda. Islam mengajarkan toleransi kepada umatnya. Yang berbeda agama kita diajarkan untuk lakum dinukum waliyatin. Toleransi dalam batasan ritualnya, tapi dalam sisi sosial kita bersama-sama. Sosial itu maksudnya misalnya kayak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kalau ibu-ibu ya ada posyandu, ada PKK, ada kerja bakti, mau agamanya apapun bareng-bareng. Tapi kalau dari sisi ritual, dari sisi agama, toleransi kita itu cukup tidak mengganggu mereka yang sedang menjalani agamanya. Enggak perlu kita ikutan acara keagamaannya. Misal, kita yang muslim ketika kita merayakan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kita enggak perlu ngajak tetangga yang berbeda agama, ayo bareng-bareng yuk daripada di rumah sendirian yuk sholat id. Enggak perlu. Atau lain hari misalnya tetangga kita yang Kristen saat ia Natalan, ya enggak perlu, Bu ayolah temenin saya, di sono enak loh, cuman duduk nanti pulang dibawain makanan, enggak. Dari sisi ritual kita dibatasi dengan ayat lakum dinukum waliyatin. Lah kita sebagai tetangga yang tadi di awal saya katakan kita tetangga itu enggak bisa milih. Bisa jadi yang sebelah rumah kita ini tadi itu agamanya beda, budayanya beda, bahasanya kita beda, ya kita saling menghormati. Jangan kita meledek, jangan kita merendahkan keyakinan dia, agamanya dia, sukunya dia, sementara kita membangga-banggakan suku kita. Semua orang pasti bangga dengan kesukuannya, tetapi ketika berada di hadapan mereka, ya wis bareng-bareng wong sama-sama kita orang Indonesia, walaupun berbeda agamanya. Jadi pandai-pandailah kita menyelami, maka sering kita ngobrol, sering kita bergaul dengan mereka, biar ada sesuatu yang kita jadikan patokan. Oh, kalau orang dari suku ini biasanya kalau diginiin tersinggung. Kalau dari agama ini kalau kata kita ngomong begini tersinggung, maka hindari itu. Lah kemudian yang kedua, kalau tetangga berantem mulu, kita ngapain? Kalau ada tetangga berantem mulu, berantem itu kayak ada jadwalnya rutin gitu loh. Pagi berantem, siang habis makan siang berantem. Kayak orang minum obat. Begini, ada ayat Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma.
Kalau ada dua orang yang berantem, kalau memang kita mampu, damaikan. Tapi kalau kita tidak mampu, justru malah memperkeruh keadaan, ya wis lebih baik diam. Ya sambil ngedoain, ya Allah, nggak capek aja ya orang berantem kok kayak ada jadwalnya. Pagi berantem sama suaminya, siang berantem sama anaknya, malam ganti-ganti berantem sama mertuanya. Loh kok nggak bosen-bosen? Kalau memang kita mampu, tapi ya jangan kita terlalu ikut campur dengan urusan orang. Kalau bahasa kita jangan terlalu. Ini kadang kalau ada tetangga berantem malah kita sengaja duduk di pepet temboknya biar denger. Aduh, ya Allah. lah. Niatnya bagus loh ya, siapa tahu nanti dia minta tolong biar kita denger kalau ada apa-apa ya. Kalau niatnya bagus. Lah kalau niatnya cuma dibikin status. Ya Allah, ini seninya orang hidup bertetangga memang begini nih. Indahnya hidup bertetangga. Lah kalau memang mampu kita untuk mendamaikan, damaikan. Tapi kalau enggak mampu jangan memperkeruh keadaan. Kalau bahasa lainnya begini, kalau memang kita tidak bisa mendamaikan, ya wis jangan diperdalam itu orang berantem, jangan ikut-ikutan. Ini kadang malah sesama mentang-mentang solidaritas sesama wanita. Punya laki kayak gitu bu masih dipertahan. Tukar tambah aja sih. Wah, bahaya. Kalaupun seandainya orang pihak-pihak yang berantem itu datang ke kita, berusahalah kita untuk adil. Adil itu begini loh, kalau ada dua orang berantem, pasti kalau salah satu ini ngadu dengan kita, pasti dia akan pembelaan diri. Dia pasti berada di pihak yang benar, bilangnya dia. Padahal ya belum tentu. Kalau memang mau adil, ya dua-duanya datangkan. Kalau memang benar niatnya mau mendamaikan. Lah ini kadang kita baru dengar cerita sepihak malah ngompor-ngomporin. Ya Allah ibu, kok ibu masih sabar ya punya laki kayak gitu. Wah wes angel kalau yang model-model begini mah. Kalau bisa yo yang sabar bu, wong orang hidup rumah tangga itu ya memang begitu, kadang naik kadang turun. Biasanya kalau orang rajin berantem itu malah rajin ke bidan untuk cek kehamilan. Asal habis berantem hamil lagi, habis berantem hamil lagi. Ya Allahu Rabbi walillahil hamd. Jadi dalam kita hidup bertetangga memang problem itu sangat kompleks, luar biasa, banyaknya luar biasa. Kita ini hidup bebas, tapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan tetangga. Hak kita untuk berbuat kadang dibatasi oleh tetangga. Maka dalam Islam itu ada hak dan kewajiban antar tetangga. Dan tetangga itu tidak hanya dibatasi yang muslim saja, tapi semuanya. Maka dalam redaksi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, di situ tidak disebutkan muslim dan tidak muslim, pokoknya tetangga. Untuk lebih lanjut insyaallah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrol terkait dengan hak dan kewajiban bertetangga. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita, yaitu hak dan kewajiban bertetangga. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Di opening tadi dibacakan
ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Ayat ini menjelaskan beberapa poin-poin amal saleh yang hendaknya kita lakukan, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Amalan yang terbaik adalah menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana. Ranking kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian wabidhil kurba. Berbuat baik kepada kerabat karib kita alias keluarga. Karena bagaimanapun saat kita mengalami musibah, mengalami masalah, terkadang yang ikut menanggung adalah keluarga. Cuman uniknya kadang kita itu bisa sama orang lain akur ngobrol berjam-jam, sama keluarga sendiri, sama kakaknya, sama adiknya kayak orang nggak kenal. Bukan orang sini, kalau orang sini mah alhamdulillah. Ngobrol sama kakaknya itu kayak ngobrol sama polisi, ketakutan. Padahal bagaimanapun kalau kita ketimpa musibah, masalah, keluarga. Misalnya ada orang kecelakaan sakit di rumah sakit yang ditanya temennya apa keluarganya? Keluarga, ini keluarganya mana? Misalnya butuh tindakan operasi atau apa-apa yang tanda tangan tetangga apa teman apa keluarga? Keluarga. Maka ya wabidhil kurba. Kemudian wal yatama, terhadap anak yatim. Berbuat baik pada anak yatim itu bukan berarti enggak boleh untuk sedikit keras. Misalnya anak yatim itu butuh pendidikan yang keras karena memang kadang anak yatim itu sedikit berbeda dengan anak yang ada bapak emaknya. Apalagi kita yang berada di dunia pendidikan, entah ngajar di TK, ngajar di PAUD, ngajar di SD. Biasanya anak yang nggak ada bapak itu agak berbeda, butuh penanganan khusus. Lalu apakah nggak boleh sedikit keras? Boleh, tapi kalau tujuannya untuk mendidik. Kemudian wal masakin, orang-orang yang nggak punya. Lah setelah itu wal jari dzil kurba wal jaril junub, yaitu tetangga dekat maupun tetangga jauh. Ini perintah Quran untuk kita menghormati, saling menghormati dengan tetangga. Artinya kita ini bebas mau ngapa-ngapain, wong kita makhluk bebas. Tapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan tetangga. Umpama Bu, kita beli alat musik pakai duit kita ya, disetel di rumah kita, yang listrik dicolok juga di rumah kita. Kalau kita mau berkir bebas kan suka-suka kita ya, disetel kenceng ya terserah. Tapi kan ketika kita nyetel kenceng, tetangga juga boleh ngomong begitu, ini rumah saya, kuping saya, kenapa suara musikmu masuk ke rumah saya? Lah kalau kebetulan sama-sama seneng sih oke lah, kalau enggak. Nah, maka Islam sangat menghendaki kita hidup berdamai, apalagi dengan tetangga. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengamalkan amal-amal saleh yang sebagiannya tadi disebutkan di surah An-Nisa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Tinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam.